Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tegar Lesmana, NPM 1009091118189, Prodi Akuntansi, dan saya akan mempresentasikan hasil spesial saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Tekong Subang. Beranjak pada pendahuluan, di era globalisasi ini banyak perusahaan yang bersaing dengan ketat, terlihat dari munculnya beberapa perusahaan besar yang menambah pasar persaingan. Untuk mengatasinya, perusahaan harus memiliki beberapa sumber daya manusia yang dapat mendukungnya. Salah satunya yaitu karyawan. Kemampuan karyawan hanya dapat dicapai ketika mereka mempunyai bekal pendidikan, latihan, dan pengalaman yang cukup memadai untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan, menurut Widodo dan Haris. Sama halnya penelitian ini yang dilakukan oleh Marisa, bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal ini membuktikan bahwa kualitas SDM yang baik memiliki perilaku yang baik, dapat berkomunikasi secara fleksibel, dan dapat berhubungan baik antara karyawan satu dengan yang lainnya. Lanjut ke metode penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah kualitas sumber daya manusia dan kinerja karyawan. Metode dalam penelitian ini verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif yaitu datanya berbentuk angka dan dapat diolah untuk dianalisis dengan perhitungan statistik dalam pengujian hipotesis. Adapun metode verifikatif yaitu untuk menguji kebenaran suatu hipotesis yang akan diambil menggunakan perhitungan statistik. Lanjut ke hasil penelitian dan pembahasan. Untuk yang pertama, analisis statistik deskriptif. Dalam melakukan pengujian hipotesis dan menggunakan data primer, peneliti mengirimkan kuesioner kepada respondennya yang termasuk dalam target populasi dan menjadi unit analisis pada penelitian, yaitu karyawan PT Tekong Subang. Dan diperoleh hasil bahwa skor tertinggi terletak pada indikator pernyataan memiliki semangat kompetisi yang tinggi dengan skor 406 dan termasuk kriteria yang sangat baik. Sedangkan skor terendah terletak pada indikator memiliki tingkatan ragam dan kualitas pendidikan dengan perolehan skor 377. Lanjut ke hasil pengujian instrumental. Yang pertama ada uji validitas, di mana terlihat bahwa nilai R hitung di sini lebih besar daripada R tabel. Selanjutnya untuk uji reliabilitas. Hasil uji reliabilitas instrumen penelitian variabel ini menunjukkan bahwa nilai Kronstadt alpha sebesar 0,638 dan nilai tersebut lebih besar dari 0,60. Lanjut ke rangkaian pengujian hipotesis. Untuk uji normalitas, berdasarkan hasil perolehan data yang dilakukan, bahwa Hasim Said sebesar 0,178 untuk variabel kualitas sumber daya manusia dan kinerja karyawan, dapat diartikan data tersebut telah melebihi syarat dari one sample Kolmorogov Smirnov, yaitu alpha sama dengan 0,05, dan dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas SDM dan kinerja karyawan terdistribusi normal. Sedangkan untuk analisis regresi sederhana, berdasarkan hasil output yang dihasilkan, maka model persamaan sederhana dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. Y sama dengan 15,336 plus 0,140 SDM. Sedangkan untuk uji T, berdasarkan hasil yang sudah diteliti, kualitas sumber daya manusia diduga berpengaruh terhadap kinerja karyawan, sebagaimana diperoleh hasil bahwa kualitas sumber daya manusia memiliki nilai signifikan sebesar 0,44. Sedangkan untuk uji koefisien determinasi memiliki nilai independen
yaitu kualitas sumber daya manusia adalah 0,28 atau 2,8%. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia dapat dipengaruhi oleh kinerja karyawan di PT Tekwang Subang. Baik, untuk kesimpulan dari penelitian ini bahwa kualitas sumber daya manusia maupun kinerja karyawan pada PT Tekwang Subang sudah masuk ke dalam kriteria yang sangat baik. Terima kasih.